teman-teman semua, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Anime Lovers. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang review One Piece chapter 1009. Cerita dalam manga One Piece chapter 1009 dibuka dengan menampilkan keadaan di dalam bagian interior kastil Kaido. Di sana beberapa kru Kaido terlihat panik dan berusaha memadamkan api yang berkobar. Seperti yang kita ketahui dari chapter yang lalu, kebakaran yang terjadi itu ulah dari Kurozumi Orochi dan dibantu oleh Fukurokuju. Tidak jauh dari sana, Orochi bersama Fukurokuju secara kebetulan bertemu dengan Kinemon dan beberapa samurai Kazaya yang lain. Fukurokuju menyarankan agar sebaiknya Orochi pergi saja dari sana, biar para samurai Kazaya dihadapi oleh Fukurokuju seorang diri. Namun, Orochi tidak berniat pergi, malah dia memprovokasi Kinemon dan kawan-kawan dengan menyinggung soal Kanjuro. Orochi yakin bahwa samurai Kazaya sangat terkejut ketika mereka mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Kanjuro. Orochi pun sebenarnya punya keterkejutan yang sama karena di pihak Orochi juga ada pengkhianat yaitu Kyoshiro. Dengan kata lain, mau di pihak Orochi atau di pihak Kinemon sama-sama punya satu orang yang memiliki kepalsuan. Tidak berlama-lama lagi, Orochi langsung bertransformasi ke wujud Yamatan Orochi dengan harapan bisa mengalahkan samurai Kazaya karena mereka telah terluka. Bahkan, dengan cukup percaya diri, Orochi berkata akan memakan mereka semua dan membuat mereka ingat kembali kejadian memilukan 20 tahun yang lalu. Di luar dugaan Orochi, ternyata beberapa samurai Kazaya di hadapannya mampu mengalahkannya dengan sangat mudah. Mereka dengan cepat menebas tiap leher Yamato Orochi yang muncul sehingga kepala-kepala Orochi terpisah dari tubuhnya. Belum jelas apakah kali ini Orochi benar-benar mati atau tidak, karena sebelumnya dia pernah ditebas oleh Kaido tapi bangkit lagi. Melihat tuannya telah dikalahkan dengan sangat cepat, Fukurokuju tampak terkejut. Reizo pun bertanya apakah Fukurokuju berniat membalas dendam kepada mereka. Reizo telah memasang gaya ala ninja yang menandakan dia siap bertarung. Fukurokuju juga memperlihatkan gaya yang sama yang berarti Fukurokuju juga telah siap untuk bertarung. Sepertinya pertarungan 1 lawan 1 akan terjadi antara Reizo melawan Fukurokuju. Dua orang itu digadang-gadang sebagai ninja terbaik yang ada di Wano Kuni saat ini, sehingga pertarungan mereka pasti akan seru. Setelah itu, kita pun beralih ke tempat lain, tepatnya di atas kubah tengkorak raksasa, di mana dua Yonko sedang bertarung melawan 5 orang generasi terburuk. Di sana Big Mom meminta Kaido untuk mencoba satu serangan, yang mana serangan itu pasti sangat kuat karena Big Mom penasaran akan ada berapa orang yang tersisa dari 5 generasi terburuk di hadapan mereka. Sementara itu, Kid bertanya kepada Law, apakah Law bisa memindahkan salah satu Yonko ke tempat lain agar mereka bisa memisahkan kedua Yonko tersebut? Dua orang Yonko yang saling membantu benar-benar merepotkan. Oleh karena itu, ide yang bagus untuk membuat salah satunya berpindah tempat. Namun, Law menjelaskan bahwa kemampuan tersebut tidak bisa dia gunakan kepada Kaido atau Big Mom, karena hati dari kedua orang itu benar-benar luar biasa. Jadi, dari sini terungkap mengapa Law tidak membuat Kaido atau Big Mom terpindah ke laut saja, atau memotong-motong tubuh dua Yonko itu seperti yang sering Law lakukan kepada musuh-musuh lain. Alasannya, apabila musuh yang dilawan punya hati yang sangat kuat, maka Law tidak akan bisa memindahkan mereka. Mendengar jawaban dari Law membuat Kid berpikir kalau begitu memang para Yonko itu harus dihancurkan. Di sana, Luffy menyadari akan ada serangan yang datang. Terbukti Kaido dan Big Mom telah memperlihatkan gelagat akan melancarkan serangan bersama. Kaido bersiap mengayunkan gada besi yang dia pegang, sedangkan Big Mom bersiap mengayunkan pedang miliknya. Serangan mereka tepat diarahkan kepada para generasi terburuk, di mana serangan gabungan keduanya sangat kuat sekali. Itu adalah serangan bernama Hakai yang menciptakan semacam ledakan besar akibat kekuatan luar biasa mereka. Tidak disangka-sangka, Zoro segera bergerak dengan sangat cepat untuk menahan serangan mengerikan tersebut dengan pedang-pedang miliknya. Sementara Zoro menahannya, dia meminta rekan-rekannya di sana untuk menghindar karena sangat berbahaya bila serangan semacam itu mengenai mereka secara langsung. Dengan segera, mereka semua pun langsung menghindari serangan tersebut. Dampak dari serangan gabungan dua Yonko itu sangat dahsyat karena ledakan yang tercipta berskala besar. Zoro yang menahannya untuk sesaat tampak terluka. Tapi dari kejadian ini semakin terbukti bahwa kekuatan Zoro pun sangat hebat, sehingga mampu menahan serangan itu untuk memberi waktu bagi rekan-rekannya menghindar. Menurut Mimin, serangan gabungan dari Kaido dan Big Mom itu mereka ciptakan saat mereka masih anak buah Rocks. Dulu, Kaido dan Big Mom pasti telah sering melewati banyak pertarungan bersama, jadi tak aneh bila menciptakan suatu jurus gabungan bernama Hakai itu. Kaido bilang bahwa suara para musuh masih ada, dan Big Mom pun menyadari bahwa para generasi terburuk itu berhasil menghindar. Melihat Zoro yang terluka membuat Law bertanya apakah Zoro masih hidup, yang hanya dijawab hampir oleh Zoro. Kid yang terkenal keras kepala dan punya harga diri tinggi bahkan memuji Zoro, sekaligus berterima kasih atas apa yang Zoro lakukan. Sedangkan Killer mulai bertanya di mana Luffy, karena Luffy tak ada di dekat mereka.
Ternyata Luffy telah menyerang ke arah Kaido dan melancarkan tinju kepadanya. Tapi Kaido menghindari pukulan dari Luffy. Luffy tertawa ketika melihat Kaido menghindar, karena Luffy menyadari bahwa Kaido takut terluka. Pukulan Luffy memang berdampak di tubuh Kaido. Jadi daripada terlalu banyak mendapatkan pukulan Luffy, lebih bijak untuk mulai menghindar saja. Kaido pun memberikan serangan balasan memakai gada besi di mana Luffy menangis itu dengan dua tangan yang telah diperkuat dengan busuk Fukuoka. Tapi Luffy tetap terlempar mengingat serangan Kaido kuat sekali. Setelah Luffy tampak kesakitan dan Kaido langsung maju untuk melancarkan serangan lagi. Kali ini dari jarak yang cukup dekat, Kaido menembakkan api dari mulutnya, tapi untung bisa dihindari oleh Luffy. Dari sini diketahui bahwa dalam mode hybrid, Kaido tetap bisa menggunakan serangan naga miliknya. Sementara Luffy terkapar, Kaido tidak membuang kesempatan karena dia langsung memukul Luffy memakai gada besi dengan serangan kuat bernama Three Rounds Ragnarok. Sementara itu, Kid telah menciptakan suatu kotak berbahan logam dengan kekuatan yang dia miliki. Ternyata, Kid, Law, Zoro, dan Killer telah menyusun suatu rencana untuk menyerang Big Mom selagi Kaido sedang disibukkan oleh Luffy. Law melakukan samples untuk memindahkan Zeus ke dalam kotak besi buatan Kid. Setelah itu, Zoro dan Killer melancarkan serangan bersama-sama, di mana Zoro memotong-motong Prometheus, sedangkan Killer menyerang Napoleon. Mereka melakukan itu dengan tujuan memisahkan para homies dari Big Mom. Big Mom pun terjatuh ke lantai, tapi dia bisa segera bangkit dan bilang jangan pikir bisa mengalahkannya, walau mereka telah memisahkan para homies. Kid menembak Big Mom dengan senjata tajam, tapi tidak mempan karena tubuh Big Mom sangat keras. Big Mom pun memukul Kid sampai terkapar di lantai, tapi rupanya hal tersebut sesuai dengan rencana Kid. Kid membuat tangan besinya terlepas dan mencengkeram lengan Big Mom. Kemudian Kid mendorong tangan besi itu sehingga tubuh Big Mom ikut terdorong ke udara. Sementara Big Mom di udara akibat ulah Kid, Law menyerang Big Mom menggunakan batu besar. Awalnya, Big Mom meremehkan serangan batu itu karena tidak menyakiti dirinya. Tapi tujuan Law bukan untuk membuat Big Mom sakit atau terluka dengan batu, melainkan untuk mendorong Big Mom agar jatuh dari pulau Nigashima yang sedang terbang. Saat Big Mom terjatuh, dia sadar di bawah ada lautan, yang artinya Big Mom akan tenggelam kalau jatuh ke laut, karena pengguna buah iblis tidak bisa berenang. Big Mom meminta tolong Zeus untuk menahan tubuhnya, tapi Law berkata Zeus tidak bisa menolong Big Mom sebab Zeus sedang terkurung di dalam kotak besi. Big Mom pun terjatuh. Di samping panel Big Mom, juga ada panel Zoro Mutadara, seperti akibat dari serangan gabungan Kaido dan Big Mom tadi. Zoro punya daya tahan tubuh yang luar biasa sehingga Mimin yakin dia masih bisa melanjutkan pertarungan. Untuk sekarang, tersisa Kaido yang harus dilawan di atas kubah tengkorak raksasa, sedangkan nasib Big Mom yang jatuh